Pernah ngerasa nggak sih kalau ngomongin urusan legalitas bisnis itu kayak aduh PR banget deh. Sesuatu yang kayaknya bisa ditunda, yang penting kan produknya jadi dulu, jualannya jalan dulu. Nah, di sesi ini kita bakal coba jungkir balikin cara pandang itu. Kita akan lihat kenapa legalitas itu bukan PR, tapi justru fondasi paling pertama yang menentukan bisnis kamu bakal kokoh atau gampang ambruk. Kalimat ini familiar banget nggak sih di telinga atau bahkan di pikiran kita sendiri? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget pengusaha, apalagi yang jiwanya kreatif, yang mikir begini. Rasanya kan emang lebih seru langsung eksekusi, bikin produk, ketemu customer. Urusan dokumen dan izin-izin kayaknya bisa nunggu ya kan? Eits, tapi tunggu dulu. Sikap nanti saja ini ternyata ada harganya. Dan mahal banget loh. Coba dilihat angka ini. Ini data yang cukup mengejutkan. Ternyata 3 dari 10 bisnis kecil yang gagal itu penyebabnya bukan karena produknya jelek atau marketingnya kurang. Bukan. Penyebabnya murni karena masalah hukum. Entah itu kena razia, kena denda gede, atau bahkan ada gugatan. Ini tuh kayak pembunuh senyap yang sering kita cuekin sampai semuanya udah terlambat. Nah, ini ada perumpamaan yang pas banget. Coba deh bayangin, kamu udah capek-capek bangun rumah impian. Ngabisin waktu, tenaga, uang, semuanya. Udah jadi, bagus banget. Tiba-tiba, orang yang punya tanahnya datang bawa surat-surat sah dan bilang, "Maaf, ini tanah saya, silakan pergi." Hancur nggak rasanya? Semua kerja keras bisa hilang dalam sekejap. Nah, kira-kira begitulah rasanya pas bisnis kita kena masalah hukum karena dari awal nggak punya fondasi yang jelas. Oke, jadi jelas ya, risikonya itu nyata banget. Tapi, yuk kita coba angkat diskusinya ke level yang lebih tinggi lagi. Ngurusin legalitas itu sebetulnya bukan cuma soal takut kena masalah atau menghindar dari denda. Justru sebaliknya, ini adalah langkah proaktif. Ini adalah tentang membangun sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu fondasi integritas. Gini deh, anggap aja hukum itu kayak aturan main di alam semesta. Matahari selalu terbit dari timur, musim selalu berganti dengan teratur. Keteraturan inilah yang bikin kehidupan bisa berjalan dengan stabil. Begitu juga di dunia bisnis, kepatuhan sama hukum itu menciptakan sebuah keteraturan. Keteraturan yang bikin bisnis kita jadi bisa diprediksi, stabil, dan sehat untuk jangka panjang. Nah, buat memperkuat ide soal integritas ini, kita bisa belajar dari salah satu pakar kepemimpinan terbaik dunia, John C. Maxwell. Buat dia, simpel aja. Semua hal hebat dalam kepemimpinan, semua kesuksesan, itu selalu dimulai dari satu titik yang sama. Dan titik itu adalah integritas, nggak bisa ditawar. Nah, ini ada 2 prinsip dari dia yang relevan banget. Yang pertama, the law of the picture. Artinya gampang, tim kamu itu bakal niru apa yang kamu lakuin, bukan cuma apa yang kamu omongin. Kalau foundernya aja nyepelain aturan, gimana kita bisa berharap tim kita bakal taat aturan? Terus yang kedua, the law of solid ground. Kepercayaan itu fondasi utama. Dan cara paling dasar buat ngebangun kepercayaan itu ya lewat integritas. Legalitas yang beres itu bukti nyata kalau kamu bisa dipercaya. Kutipan ini jujur dalam banget. Integritas kita yang sesungguhnya itu diuji bukan pas kita lagi diawasin, tapi justru pas kita punya pilihan buat ambil jalan pintas atau nakal sedikit, tapi kita tetap memilih jalan yang benar. Nah, ngurus legalitas dari awal, bahkan sebelum ada yang nanyain atau nagih, itu adalah cerminan paling nyata dari integritas itu. Oke, teori udah cukup. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Gimana pendekatan fondasi dulu ini bekerja di level tertinggi. Kita bakal bedah sedikit kisah dari salah satu brand paling ikonik di dunia, Starbucks. Coba bayangin deh, pusingnya jadi tim legal Starbucks dulu. Tantangan mereka tuh gila-gilaan. Mereka mau buka gerai bukan cuma di kota sebelah, tapi di puluhan negara di seluruh dunia. Setiap negara punya aturan mainnya sendiri, punya labirin hukumnya sendiri. Aturan pajak di Jepang beda total sama di Brazil. Izin usaha di Prancis beda lagi sama di Indonesia. Wah, ini bener-bener mimpi buruk dari sisi hukum dan logistik. Terus, apa strategi mereka? Bukannya cari jalan pintas, Starbucks justru melakukan hal sebaliknya. Mereka all in. Mereka pelajari dengan super serius dan super teliti semua hukum lokal, semua izin yang dibutuhin, semua aturan pajak di setiap negara baru yang mereka masuki. Ini pekerjaan yang butuh komitmen luar biasa dan pastinya nggak murah. Dan hasilnya, ya kita bisa lihat sendiri hari ini, reputasi. Saat kita dengar nama Starbucks, kita nggak mikirin soal skandal hukum kan? Kita mikirin kopi, tempat yang nyaman, dan konsistensi. Fondasi hukum yang mereka bangun dengan kokoh sejak awal, itu yang bikin mereka bisa fokus 100% buat gedein bisnisnya, bukan sibuk madamin kebakaran hukum di sana-sini. Dan kutipan dari pendirinya, Howard Schultz, ini benar-benar menyimpulkan semuanya.
Buat mereka, strategi hukum yang taat aturan itu bukan sekedar kewajiban yang bikin repot, tapi itu adalah bagian dari inti identitas mereka, bagian dari warisan merek yang pengen mereka bangun. Wah, keren ya cerita Starbucks. Tapi mungkin kamu mikir, iya, itu kan Starbucks, perusahaan raksasa. Kalau saya yang baru mulai gimana? Nah, ini bagian yang paling penting. Sekarang kita bawa semua inspirasi tadi ke langkah yang konkret. Langkah nyata yang bisa kamu ambil hari ini juga. Oke, langkah pertama banget adalah memilih kendaraan yang pas buat bisnismu. Coba lihat tabel ini. Kalau kamu baru banget mulai, jualannya masih sendiri, skala mikro, udah NIB untuk UMKM itu pilihan paling pas dan paling mudah. Tapi kalau usahamu udah mulai gede dan kamu mulai khawatir aset pribadimu kayak rumah atau mobil kecampur sama urusan bisnis, PT Perorangan bisa jadi pelindungnya. Nah, kalau kamu ngebangun bisnisnya bareng temen, ada partner, CV itu struktur yang emang dirancang buat kemitraan. Kuncinya, pilih yang paling sesuai dengan kondisimu saat ini. Dan untuk memulai, langkah paling gampang, paling cepat, dan paling mendasar itu adalah ngurus NIB. Prosesnya sekarang udah super gampang, semuanya online. Dan yang paling penting, gratis. Cuma modal KTP sama NPWP, terus tinggal buka situs oss.go.id. Ini mungkin cuma butuh waktu setengah jam dari hidup kamu, tapi dampaknya bisa ngelindungin bisnismu bertahun-tahun ke depan. Saran saya, abis nonton ini langsung buka dan coba deh. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Inti dari semua obrolan kita hari ini sebenarnya simple. Ini semua tentang membangun bisnis kamu di atas fondasi yang kokoh, bukan di atas tanah yang rapuh dan gampang longsor. Pada akhirnya, ini adalah soal pilihan cara pandang, pilihan mindset. Apakah kamu melihat legalitas sebagai sebuah beban yang merepotkan, atau sebagai fondasi yang menguatkan? Apakah kamu fokus pada kecepatan sesaat, atau pada stabilitas untuk jangka panjang? Memilih untuk taat hukum dari awal itu adalah keputusan sadar untuk melindungi masa depanmu dan semua kerja keras yang akan kamu curahkan ke bisnis ini. Dan saya mau tutup dengan sebuah pemikiran ini. Mungkin NIB atau akta perusahaan itu kelihatannya cuma kayak selembar kertas biasa. Tapi percayalah, di dalam kertas itu ada kekuatan. Ada kekuatan keteraturan, ada perlindungan hukum, dan yang terpenting ada ketenangan pikiran. Ketenangan yang bikin kamu bisa fokus berinovasi dan melayani pelanggan, bukan malah was-was dan khawatir digugat orang. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kamu renungkan adalah ini. Saat kamu melihat bisnis yang sedang kamu bangun atau impikan, coba tanya ke diri sendiri, ia berdiri di atas fondasi apa? Apakah di atas batu karang yang kokoh, atau di atas pasir yang bisa hanyut kapan saja terbawa ombak? Pilihannya ada di tangan kamu.